Bye. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pemirsa, kembali lagi bersama Ngopi ya di PJTV, masih diasuh oleh Asep Tapib ya, dengan Ustadz Uus Muhammad Ruhyat. Ya, sekarang kita lanjutkan. Tadi wailul musholin ya, bagi yang sholat itu neraka wel, yang tidak sholat neraka sako. Nah jadi sekarang untuk aman jangan yang musholin, tapi harus jadi mukimin. Nah bagaimana tuh mukimin dari konsep maupun tata caranya supaya kita bisa masuk golongan mukimin? Ya, kalau seorang yang salat itu anak kecil pun bisa. Apa beratnya ruku dan sujud? Tidak ada beratnya. Anak kecil juga bisa melaksanakan seperti itu. Oleh karena itu tidak berat. Apa beratnya? Itulah kalau hanya sekedar musallin. Tapi mukimin itu kan merujuk kepada alladzina yuqimuna shalat. Jadi kalau yuqimuna shalat, sudah barang tentu mendirikan salat. Kalau mendirikan salat itu tak ubahnya mendirikan bangunan. Kalau kita mau membangun gedung, sudah barang tentu kita akan mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Dari mulai pasir, semen, batu, kemudian juga besi-besi, batu bata, lalu ada kusennya, ada atapnya, ada segala macamnya, granitnya dan lain-lain. Itu kita kumpulkan semua itu. Setelah itu kemudian dibikin fondasi, dibikin tiang, dibikin dinding, dan ketika membikin bangunan tersebut, membuat bangunan itu tidak boleh melenceng dari gambar. Bagaimana itu? Jangan sampai ada ruangan untuk dapur kok jadi ruangan untuk tamu. Bahkan ini mestinya jadi WC, kok malah jadi dapur. Ini diprediksi untuk tingkat tua, kok malah ini jadi basement. Maka sudah barang tentu itu dia melaksanakan membangun itu tidak sesuai dengan bisteknya, tidak sesuai dengan gambarnya, tidak sesuai dengan arsitekturnya. Nah, begitu juga setelah selesai bangunan itu sempurna, bagaimana? Tentu saja dijaga, dipelihara, disapu, dilap, sehingga terlihat bonaviditas bangunan tersebut. Jangan sampai ada sarang laba-laba, jangan sampai ada debu, jangan sampai ada bermacam-macam kotoran-kotoran, sehingga gedung yang begitu mentereng, gedung yang sudah dibangun sedemikian rupa itu terlihat bagaimana hebatnya gedung tersebut karena dijaga, dipelihara. Begitu juga salat. Sebelum salat kita harus membersihkan, bersih dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Lalu tempat salatnya mesti bersih dari najis. Kemudian jangan lupa bahwa hati kita mesti lurus, tauhid kepada Allah. Kemudian setelah itu kita melaksanakan salat, menghadap ke kiblat, wudhunya sampai sempurna. Dan Nabi mengatakan, apabila kalian ini melaksanakan wudhu dengan sempurna, pintu surga yang 8 itu terbuka. Itu belum sholat, baru wudhu. Itu baru persiapan. Kan? Nah, begitu salat menghadap ke kiblat, takbirnya mesti jelas, mesti sesuai. Ruku sujudnya pun mesti memadai. Kemudian bacaan-bacaannya mesti sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan melenceng dari situ. Begitu setelah selesai salat, sudah barang tentu salat yang dilaksanakan itu demikian khusyuk. Begitu selesai salat harus dijaga, dipelihara. Sampai Quran mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu betul-betul bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jika tidak dipelihara salat ini, sudah barang tentu tak ubahnya gedung yang begitu mewah dan megah tidak disapu, tidak dilap, tidak dipel, tidak ada rumboy yang
membersihkan. Bisa dibayangkan walaupun gedung itu bertingkat, gedung itu mencakar langit, kalau tidak dipelihara, tidak dijaga, maka sudah barang tentu tidak akan berdiri bangunan itu yang demikian megah. Begitu juga salat kalau tidak dipelihara. Justru salat jalan, dilaksanakan setiap waktu, tapi ternyata tidak menyuruh untuk berbuat ma'ruf, tidak mencegah untuk berbuat mungkar, maka Nabi mengatakan, malam ta'murhu salatuhu bil ma'ruf walam tanhahu 'anil munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa orang yang salatnya tidak menyuruh untuk berbuat ma'ruf, tidak mencegah untuk berbuat mungkar, maka bukan semakin dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh. Iya, apalagi STMJ ya. Alah itu. Oke, sholat Aya terus, wae maksiat jalan. Aya wae. Jadi STMJ sholat terus maksiat jalan. Nah, jadi eta. orang Sunda mah da sok aya wae. Gitu. Jadi aya wae. sholatku sholatna tapi anger lain hanya wail itu mah lebih ti wail itu nih. Oke. Jadi tadi kuncinya juga harus khusyuk ya sholat Betul. itu. Betul. Kalau Ketika khusyuk salat, itu apa, tidak ingat apa-apa atau gimana? jadi ketika sebelum salat, saat salat dan sesudah salat itu mesti terjaga. Oleh karena itu ada sebuah ayat walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan atas salat mereka itu mereka menjaganya, mereka memeliharanya. Pada waktu salat mesti khusyuk. Khusyuk itu tentu bukannya tidak ingat apa-apa. Yang tidak ingat apa-apa itu kan tidak wajib salat. Oh iya benar. Ya habis sudah tidak ingat apa-apa. Ketika ditanya namanya saja dia tidak ingat. Dia belo nu pingsan ya. Jeung sare. Oleh karena itu khusyuk itu adalah dia mengetahui, dia mengerti bahwa saat itu dia sedang salat. Dan selalu saja mengkonsentrasikan, memfokuskan. Saat dia pudar, maka kembalikanlah dia bahwa dia itu sedang salat. Mengerti kepada apa yang dibaca. Salat tanpa khusyuk ibarat jasad tanpa ruh. Akan tetapi walaupun ibarat demikian, salat tidak khusyuk itu sudah menggugurkan kewajiban. Tidak perlu diulang kembali. Tapi tentu saja nanti orang melaksanakan salat itu ada yang mendapatkan 10%-nya, 20%-nya, 30%-nya, 50%-nya, tergantung kepada tingkat kehusuannya. Wah. Jadi intinya khusyuk itu dari mulai awal kegiatan perencanaan sampai setelah sholat dijaga gitu ya. Ya, betul. Dan tetap ingat, bukan tidak ingat yang lain dan kita tidak kena apa-apa, tapi justru ingat kepada Allah. Bukan. Ya. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jaga pelihara salat-salat kalian itu. Terutama salat wusta. Jadi hafidhu ala sholawat alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Kalau khusyuk itu di dalam salat, tapi sahun itu dari salat, begitu. Sementara ya kita bisa menuju kepada muqimin ya. Oke, nanti pengen tahu soal bagaimana caranya khusyuk, dilanjutkan di segmen berikutnya ya. Silakan yang mau lewat.